Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel baru saya ini. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan kekasihnya itu kedapatan berselingkuh menjelang pernikahan yang tinggal beberapa minggu lagi, malah menjadi bumerang untuknya dan juga keluarganya. Nama dan tempat sudah disamarkan. Vina adalah seorang perempuan cantik berusia 25 tahun pada saat itu. Selain cantik, pribadinya yang baik dan ramah juga menjadi nilai plus, sehingga membuatnya disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Vina saat itu bekerja di sebuah salon kecantikan di suatu daerah yang berada di Kalimantan Selatan bersama sepupunya yang bernama Riris. Riris ini merupakan sepupunya Vina yang baru saja datang dari Sulawesi di awal tahun 2017-an itu. Dan sekarang dia tinggal bersama keluarga Vina di sana. Keluarga Vina sendiri sudah cukup lama tinggal di Kalimantan. Dan ayahnya Vina sendiri pun sudah memiliki usaha di sana. "Betah nggak kamu tinggal di Kalimantan?" tanya Vina kepada Riris. "Betah kok, hanya saja kadang-kadang aku rindu pada orang tuaku, Vin," jawabnya. Mendengar jawaban dari sepupunya itu, Vina langsung memeluk dan menghibur Riris. Mereka berdua sangat dekat dan saling menyayangi. Tak ada rahasia di antara keduanya, termasuk tentang percintaan. Namun Riris tak terlalu menyukai kekasih Vina yang bernama Ahmaji, atau yang biasa disapa Aji tersebut. Entah karena apa, tapi yang pasti Riris tak menyukai lelaki itu. Meskipun pada saat itu Vina dan Aji sudah resmi bertunangan. Aji sendiri merupakan anak orang terpandang yang berasal dari Kalimantan Tengah. Saat ia berpacaran dengan Vina, Aji tengah berkuliah di daerah Kalimantan Selatan. Usia mereka selisihnya 3 tahun, dan Vina lebih tua usianya dibandingkan Aji. Menurut cerita dari Vina, saat pertama kali ia kenal dengan Aji, waktu itu Aji tengah berada di daerah tempat Vina bekerja. Dan saat itu Aji tengah menemani beberapa temannya potong rambut ke salon, dan tanpa basa-basi, Aji menggoda Vina. Awalnya Vina tak merespon, dan malah terkesan tak suka dengan keberadaan lelaki itu. Namun Aji tak putus asa. Ia bolak-balik ke salon tempat Vina bekerja hanya untuk mencari perhatian dari Vina. Aji bahkan sampai rela mengeluarkan banyak uang untuk mengajak orang-orang yang ia temui potong rambut ke salon Vina. Begitu banyak perjuangan Aji untuk mendapatkan perhatian Vina. Dan ia, perempuan mana yang tak akan meleleh jika ada lelaki yang memperjuangkannya sampai sedemikian rupa. Vina akhirnya mulai luluh dan mau berteman dengan Aji. Saat Aji kembali berkuliah pun ia selalu memberi kabar hampir setiap menit pada Vina. Dan 2 minggu sekali dia selalu berusaha untuk menemui Vina. Meskipun jarak antara kota mereka tinggal cukup jauh. Tepat 4 bulan berkenalan dan menjadi teman, Aji mengutarakan rasa cintanya pada Vina. Dan tentu saja Vina tak menolak, karena ia pun sudah jatuh hati kepada Aji. Orang tua Vina pun tampaknya menyukai Aji, dan Vina juga diperkenalkan Aji pada orang tuanya yang pada saat itu datang ke Kalimantan Selatan. Kedua orang tua Aji sangat baik kepada Vina. Dari perlakuan dan sikap kedua orang tua Aji, sepertinya mereka juga menyukai Vina. Tepat 8 bulan berpacaran, Aji pernah menghilang tanpa kabar, hingga membuat Vina gelisah dan takut sesuatu terjadi pada kekasihnya itu. Tak ada kabar dari Aji membuat mood Vina hancur. Ia jadi tak fokus dalam banyak hal. Bahkan untuk bekerja pun ia merasa malas. Dan tak disangka, tepat beberapa hari setelah Aji menghilang tanpa kabar itu, ia datang bersama orang tuanya ke rumah Vina. Ia membawa banyak kejutan untuk Vina. Apalagi di saat orang tua Aji mulai berbicara ke arah hubungan antara Aji dan Vina. Bahkan mereka juga menanyakan apa saja yang dipinta oleh keluarga Vina. Karena keluarga Aji tahu bahwa keluarga Vina bukan asli orang Banjar.
Keluarga Vina pada saat itu sangat kebingungan karena kedatangan Aji dan keluarganya tersebut sangat mendadak tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Namun usut punya usut, rupanya Ajilah yang tak memberi kabar pada Vina. Padahal sebelumnya kedua orang tua Aji sudah mewanti-wanti pada Aji agar ia lebih dulu memberitahukan pada Vina akan rencana kedatangan mereka, supaya Vina dan keluarganya bisa bersiap-siap. Mendengar pengakuan Aji tersebut, orang tuanya hanya bisa geleng-geleng kepala. Bahkan saking gergetannya Vina sampai mencubit Aji beberapa kali hingga kekasihnya itu meringis kesakitan. Akhirnya setelah dibicarakan panjang lebar, keluarga Vina pun menyetujui tentang pertunangan keduanya lebih dulu. Karena memang antara keluarga Aji dan Vina memiliki adat yang jauh berbeda. Sehingga untuk memutuskan berapa uang hantaran yang dipinta pun, keluarga Vina harus berunding terlebih dulu dengan keluarga besar mereka. Jadi malam itu hubungan antara Vina dan Aji sementara waktu hanya diikat dengan sebuah cincin emas. Dan untuk selanjutnya, keluarga Vina akan segera memberi kabar pada tanggal yang sudah dijanjikan pada malam itu antara kedua belah pihak. Perbedaan adat dan suku tak membuat kedua keluarga mundur. Keluarga Vina dan Aji membawa adat mereka masing-masing, termasuk jumlah uang hantaran yang dipinta oleh pihak keluarga Vina. Keluarga Vina meminta uang hantaran sekitar 50 juta rupiah, dan oleh keluarga Aji permintaan uang hantaran itu langsung disetujui. Padahal pada saat itu rata-rata uang hantaran di Kalimantan Tengah hanya berkisar 10 hingga 20 juta saja. Tapi karena mereka tahu dengan perbedaan adat antara mereka sama sekali tak mempermasalahkan hal itu. "Kamu betah kerja di salon itu kan, Riz?" tanya Vina di suatu malam saat mereka berdua akan tidur. "Iya, tapi setelah kamu dan Aji menikah nanti, kamu akan berhenti dari salon kan?" Vina tersenyum. Ia menatap langit-langit kamarnya. "Riz, menurutmu Aji itu orangnya gimana?" tanya Vina. "Kalau menurutku yang baru mengenalnya, dia itu baik, tapi aku tidak menyukainya, Vin," ucap Riris. Alis Vina mengkerut. "Katamu dia baik, tapi kenapa kamu tak suka?" "Ya, karena dia akan mengambilmu dariku. Setelah kalian menikah, kamu pasti ikut bersamanya kan? Dan kita pasti akan jarang bertemu. Tak ada lagi teman curhatku setelah kamu ikut dengannya nanti." Vina tertawa mendengar jawaban Riris yang dianggapnya lucu. Beberapa bulan setelah perundingan itu, akhirnya keluarga besar Aji pun datang langsung dari Kalimantan Tengah untuk lamaran ke rumah keluarga Vina. Di rumah, Vina tampak sibuk mempersiapkan diri dengan pakaian dan berdandan paling cantik dibantu oleh Riris. Raut wajah Vina tampak bahagia sekali, namun berbeda dengan raut wajah Riris yang terlihat sendu. "Kudoakan dalam waktu dekat ini kamu juga segera menemukan cintamu ya, Riz," ucap Vina. Riris tersenyum mengangguk. Ia lantas memeluk Vina yang sudah siap akan keluar dari kamar. Terdengar di halaman rumah mereka beberapa buah mobil yang berhenti di halaman. Suara orang-orang di luar pun mulai ramai. Riris menggandeng tangan Vina. "Harusnya kau tidak keluar, Vin. Tapi kalau aku tak keluar, nanti apa kata calon mertuaku? Adat mereka kan berbeda dengan adat kita, Riz. Jadi mengalah sedikit tak apa-apa kan?" Riris menghela nafas. Di luar, keluarga besar Aji sudah duduk memenuhi ruangan. Bahkan ada beberapa yang duduk di luar rumah karena tak kebagian tempat duduk di dalam. Singkat cerita, proses lamaran berjalan dengan lancar. Dan tanggal serta bulan pernikahan pun sudah ditentukan. "Mulai saat ini, aku sudah tak ingin kamu bekerja lagi. Segala kebutuhanmu akan aku tanggung," ujar Aji kepada Vina. "Tapi dalam keluarga kami, pantang bagi perempuan untuk bekerja. Karena yang bekerja dan mencari nafkah itu sudah menjadi kewajiban dan tugas lelaki. Perempuan tinggal duduk di rumah, menunggu dan menikmati hasilnya saja." Vina terdiam. "Kalau kamu tak menuruti aturan itu, maka pasti aku yang akan dicemooh oleh keluargaku.
karena dianggap tak bisa memenuhi kewajibanku sebagai suami. Aku tahu kamu seorang wanita mandiri, tapi dalam hal ini tolonglah turuti apa kataku, lanjut Aji. Vina menghela nafas panjang, lalu kemudian ia tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku akan segera berhenti dari pekerjaanku besok. Terima kasih sayang, ucap Aji tersenyum. Pernikahan mereka akan dilaksanakan sebelum Hari Raya Kurban tahun 2017 lalu. Dan benar saja setelah resmi dilamar dan hanya tinggal menunggu hari pernikahan, Vina pun berhenti dari pekerjaannya sesuai dengan permintaan Aji. Sebelum keluarga Aji pulang, ibunya Aji terlebih dulu mengobrol empat mata dengan Vina. Mereka mengobrol dengan hangat, bahkan Vina merasa sangat nyaman ketika berbicara dengan ibunya Aji. Kini yang bekerja di salon tinggal Riris. Riris pulang pergi sendiri dengan mengendarai motor Beat milik Vina yang sering mereka pakai bersama. Saat memasuki bulan Ramadan, Aji mengantarkan uang untuk Vina. Namun hingga Ramadan berakhir, Aji tak pernah lagi ke rumahnya. Ia hanya mengirimkan uang melalui rekening untuk Vina. Jika ditanya, jawaban Aji selalu sama, yakni sibuk. Tapi Vina tak curiga, karena memang Aji selalu berkabar padanya. Di rumah, Vina hanya menghabiskan waktu di depan TV dan HP. Sesekali mengobrol bersama orang tuanya yang juga terkadang sibuk di luar. Apalagi Riris, pupunya itu sangat sibuk. Dan di akhir-akhir Ramadan seperti ini, pasti banyak job sana-sini. Seperti malam itu, Riris menelpon Vina untuk memberi kabar. Halo Vin, aku tak pulang malam ini, karena aku akan keluar ke kota bersama bos, ujar Riris. Vina menghela nafas panjang, tampaknya ia akan menyiapkan menu buka puasa seorang diri lagi di hari itu. Sesampainya di kota, Riris dan bosnya langsung pergi ke pusat perbelanjaan. Riris tertegun ketika melihat seorang laki-laki yang sangat ia kenal tengah bergandengan dengan seorang wanita. Wanita yang entah siapa. Riris pun tak mengetahuinya. Kenapa, Riz? Tanya bosnya ikut menatap ke arah yang dilihat oleh Riris. Loh, bukannya itu calon suaminya Vina ya? Tanya bosnya. Sama siapa dia itu? Kok mesra sekali? Riris menggeleng. Beberapa saat kemudian ia langsung berjalan ke arah Aji dan perempuan itu. Ia melabrak Aji yang tampak kaget mengetahui ada Riris punya Vina di sana. Dia siapa, Ji? Tanya Riris meledak. Kau berselingkuh dari Vina ya? Bentak Riris tak terkendali. Suaranya melenting nyaring, membuat orang-orang di sekitar mereka langsung menoleh. Bosnya Riris langsung menenangkan gadis itu. Aji yang ditanya bukannya menjawab, malah ia membuang muka dan bermaksud untuk pergi andai bajunya tak ditarik oleh Riris. Aku akan beritahu Vina, ancam Riris. Beritahulah kalau dia percaya padamu, jawab Aji yang membuat mata bosnya Riris langsung melotot. Aji pergi sambil menggandeng selingkuhannya, tanpa mempedulikan Riris yang menatapnya dengan penuh amarah. Bosnya Riris lantas mengeluarkan HP dan memfoto Aji juga selingkuhannya. Setidaknya ini bisa dijadikan bukti, dan untuk selebihnya Vina bisa menyelidikinya sendiri. Sesampainya di rumah, Riris langsung memberitahukan semuanya kepada Vina. Namun Vina yang sudah terlanjur bucin itu tak percaya sedikit pun dengan apa yang dikatakan oleh Riris. Ini buktinya Vin, dia bukan laki-laki yang baik. Dia berselingkuh di belakangmu. Buka matamu, Vin. Lihat ini baik-baik, bentak Riris. Foto apa ini, Riz? Mukanya saja tak jelas. Bulan puasa ini perbanyak beramal, Riz. Jangan malah memfitnah calonku. Allahu Akbar. Kamu bilang aku memfitnah? Oke, sekarang terserah kamu, Vin. Kamu mau percaya atau tidak? Yang jelas aku sudah memberitahumu. Kalau kamu masih punya otak, silahkan kamu selidiki sendiri, ujar Riris menyudahi perdebatan antara ia dan Vina. Vina hanya geleng-geleng kepala melihat kepergian Riris. Namun semenjak saat itu Vina jadi kepikiran dengan apa yang Riris katakan. Singkatnya, ketika lebaran telah tiba, Aji tak datang ke rumah untuk berhari raya bersama Vina dan keluarganya.
karena ia beralasan akan pergi ke Kalimantan Tengah ke rumah orang tuanya. Vina tentu saja tak curiga. Sehari setelah Lebaran, Vina dan keluarganya pergi ke daerah yang berdekatan dengan tempat Aji berkuliah. Mereka berlibur untuk sekedar melepaskan rasa penat. Saat Vina dan keluarganya telah makan di sebuah warung, ayahnya Vina yang saat itu mendapat telepon dari temannya langsung keluar dari warung. Sementara di meja, Vina dan yang lainnya masih asik bercerita. Tiba-tiba ayahnya Vina masuk kembali ke dalam warung dengan raut wajah yang penuh emosi. "Vina, apa benar Aji pulang ke kampungnya?" Vina mengerutkan alisnya. "Iya, memangnya kenapa?" "Aku melihatnya di seberang jalan sana sambil bergandengan dengan perempuan," ujar ayahnya Vina dengan geram. Vina tersentak kaget. Begitu juga dengan yang lainnya. Hanya wajah Riris yang terlihat datar. Bahkan ia tak terkejut sama sekali. Vina berlari keluar warung makan itu. Dan memang benar, di seberang jalan sana ada mobil yang sering dipakai oleh Aji tengah terparkir. Dengan perasaan tak karuan, Vina langsung menghampiri pemilik mobil yang tak lain adalah Aji. Aji baru saja keluar dari sebuah toko dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Ia tampak kaget melihat Vina yang sudah berdiri di hadapannya. "Sayang," air mata Vina langsung merembes tak terbendung. Ia tak bisa berkata-kata, hanya terdengar suara tangis dari mulutnya yang terlihat bergetar saat itu. Dan tak, sebuah tamparan cukup keras dan nyaring melayang ke wajah Aji. Ayahnya Vina tampak sangat marah pada calon menantunya itu. Sementara Riris langsung memeluk dan menenangkan Vina. Riris disuruh ayahnya Vina untuk membawa Vina pergi dari situ. Dan saat mereka menjauh, Riris tahu bahwa ayahnya Vina pasti memarahi Aji habis-habisan setelah mereka pergi. Sesampainya di penginapan, Vina hanya bisa menangis dan meratap di pelukan Riris. Matanya sembab dan merah. HP-nya juga terus-terusan berdering sejak mereka pulang. Banyak panggilan dari Aji yang tak dijawab oleh Vina. Rencana liburan 1 minggu itu batal dan keesokan harinya mereka langsung pulang ke rumah. Sejak kejadian malam itu ayahnya Vina tak berbicara apa-apa. Namun dapat dipastikan sang ayah tentu sangat marah dan kecewa kepada Aji. "Vina, batalkan saja rencana pernikahan itu. Jangan diteruskan. Aku benar-benar tak bisa lagi menerima laki-laki itu sebagai menantuku," ujar ayahnya Vina sesampainya mereka di rumah. Vina tak menjawab. Ia lantas langsung masuk ke kamarnya. Namun mungkin karena rasa sayangnya yang begitu besar terhadap Aji, Vina akhirnya mau menemui Aji dan menerima permintaan maaf dari lelaki itu. Aji menghapus semua nomor-nomor telepon perempuan di HP-nya dan menyuruh Vina untuk mengecek sendiri isi HP-nya. Ia juga berjanji untuk tidak akan pernah mengulangi kehilafannya lagi. Intinya Aji meminta kesempatan kedua kepada Vina dan ingin melanjutkan hubungannya dengan Vina hingga ke jenjang pernikahan. Mendengar keputusan Vina yang mau menerima Aji kembali membuat orang tuanya marah. Mereka menekan agar Vina memutuskan hubungannya dengan Aji dan mereka siap mengembalikan uang hantaran kepada keluarga Aji. Namun Vina menangis-nangis memohon-mohon bahkan sampai bersujud di kaki orang tuanya agar orang tuanya mau memberikan kesempatan kedua untuk Aji. Dia berjanji tak akan mengulangi kesalahannya. Vina mohon berikan kesempatan Aji sekali ini saja. Dan kalau dia mengulanginya lagi, Vina janji akan langsung memutuskan hubungan dengannya. Isak Vina sambil memeluk kaki ayahnya. Hati ayah mana yang tega melihat anaknya memohon-mohon seperti itu. Akhirnya dengan berat hati, orang tua Vina mau menerima permintaan maaf Aji. Dan benar saja setelah kejadian itu, Aji benar-benar berubah di mata Vina. Saat bertemu pun ia selalu menyuruh Vina untuk mengecek HP miliknya dan begitu pun sebaliknya. Namun pada suatu hari, saat Aji tengah membantu ayahnya Vina di luar rumah, ada sebuah pesan masuk dari kontak yang bernama Haji Duan di HP miliknya. Yang anehnya pesan itu berisi kata-kata mesra yang terasa jenggal jika dikirimkan oleh seorang laki-laki kepada laki-laki.
Vina berusaha mengabaikan pesan itu. Namun semakin diabaikan, Vina menjadi semakin kepikiran. Akhirnya dengan berat hati, ia menelpon nomor tersebut. "Siapa yang?" tanya Aji yang baru saja masuk. "Haji Duan," jawab Vina dengan bibir suara bergetar. Wajah Aji terlihat kaget. Ia langsung mengambil HP-nya dari tangan Vina. "Oh, ini pamanku yang dari Marabahan. Tapi kenapa suaranya perempuan dan isi pesannya juga mesra sekali?" Aji terdiam. Mungkin itu tadi si Mila, anak pamanku. Biasalah, dia itu iseng sekali sayang," jawab Adi terbata-bata. "Aku kira kau sudah berubah, tapi rupanya benar kata ayahku. Pengkhianat sepertimu memang tak bisa dimaafkan," teriak Vina dengan marah. "Sayang, aku bisa jelaskan. Tolong, kumohon dengarkan dulu. Ini, aku telepon sekarang juga nomornya ya, biar kamu tahu kalau nomor ini memang milik pamanku," ujar Aji. Namun Aji tak juga menelpon nomor itu. Ia malah berusaha membujuk Vina. Padahal saat itu Vina ingin pembuktian dari Aji. "Teleponlah kalau kau memang benar," tantang Vina. Tampak sekali saat itu Aji ragu-ragu. Namun akhirnya ia telepon juga nomor itu. Namun volumenya dikecilkan. Loudspeaker. Dan saat di loudspeaker suara di seberang telepon masih sama. Yaitu suara lembut seorang perempuan yang memanggil Aji dengan panggilan sayang. "Mila, jangan bercanda lagi ya. Candaanmu bikin aku dan calon istriku bertengkar." "Hah? Maksud kamu apa sih, Yang?" "Mila? Mila siapa? Kamu lagi bercanda ya?" ujar suara di seberang telepon. Vina tersenyum sinis. Dari sudut matanya keluar air bening. "Mulai saat ini hubungan kita sudah berakhir," ucap Vina bergetar. Aji tampak kacau. Ia mencoba menahan langkah Vina yang akan keluar dari rumah. "Loh, kenapa Vin?" tanya ayahnya. "Kalian benar, aku bodoh. Mau-maunya percaya dan memaafkan laki-laki anjing seperti ini. Aku kira dengan maaf dan kesempatan yang kuberikan, dia akan berubah. Tapi ternyata..." Kata-kata Vina terhenti. Air matanya semakin deras mengalir. Ayahnya Vina yang mendengar ucapan putrinya itu langsung menghela nafas panjang. Wajahnya memerah menahan amarah. Namun ia tak mau melakukan apapun terhadap Aji. Ia membiarkan Vina yang mengambil keputusan selanjutnya. "Aku minta maaf." Namun Vina tak menggubris permintaan maaf dari Aji. Ia terus masuk kembali ke dalam rumah dan mengunci diri di dalam kamarnya. Dapat ia dengar ayahnya yang menyuruh Aji untuk pulang dengan nada marah. 2 hari 2 malam Vina mengurung diri di dalam kamar dan hanya menangis di tempat tidurnya. Dan di hari ketiga ia keluar kamar dengan perasaan yang lebih baik setelah puas menangis. "Aku sudah yakin untuk membatalkan pernikahan ini. Lebih baik batal sekarang daripada nanti bercerai setelah pernikahan," ucap Vina. Raut wajah orang tuanya nampak lega mendengar keputusan Vina. Dan mungkin disinilah awal musibah itu. Vina menyampaikan keputusan pernikahan tersebut melalui telepon dengan orang tua Aji. Keluarga Vina juga mengatakan akan segera mengirimkan uang hantaran tersebut melalui rekening. Namun rupanya orang tua Aji tak mau jika uang tersebut dikembalikan. Mereka berkata kalau anggap saja uang itu sebagai kompensasi atas kesalahan Aji terhadap Vina. Tentu saja itu ditolak oleh ayahnya Vina. Namun mereka tak dapat berbuat apa-apa karena setelah mengatakan hal tersebut, telepon pun dimatikan langsung oleh orang tua Aji. Beberapa waktu berlalu setelah pembatalan rencana pernikahan. Malam itu ayahnya Vina pulang seorang diri dengan keadaan hujan. Namun entah bagaimana, tiba-tiba seseorang muncul di tengah-tengah jalan menembus hujan yang sangat lebat seperti menghadang laju motor yang dikendarai ayah Vina. Karena jalanan yang terlalu licin disebabkan hujan, saat berusaha mengelak agar tak menabrak orang itu, akhirnya membuat motor ayah Vina terjatuh. Tubuhnya menghempas jalan dan karena benturan yang begitu keras membuat ayah Vina tak sadarkan diri seketika. Untungnya tak begitu lama ada orang yang lewat di jalan dan merekalah yang menolong ayah Vina, membawanya ke klinik terdekat.
Semenjak kecelakaan tunggal itu, keluarga Vina mulai dihantui oleh hal-hal yang tak masuk akal. Bahkan Vina sekarang mulai berubah. Ia yang sebelumnya sudah kembali ceria, kini mendadak murung. Ia juga sering kedapatan melamun sembari memandangi foto-foto Aji. Dari hari ke hari keadaan Vina semakin memprihatinkan. Bila diajak mengobrol pun Vina tak pernah menanggapi. Pernah suatu malam ia berteriak-teriak histeris memanggil-manggil nama Aji. Setelah sebelumnya foto-foto Aji dibuang oleh Riris. Teriakan Vina bagai orang kesurupan. Ia bahkan sampai mencakar-cakar wajahnya sendiri karena marah. Vina menjadi tak terkendali. Dan rupanya hal itu terus berlangsung. Bila salah sedikit saja Vina langsung mengamuk. Bahkan ia tak segan-segan menyakiti orang yang membuatnya marah. Tak peduli meskipun orang itu adalah orang tuanya sendiri. Alhasil karena takut menyakiti orang, akhirnya Vina mulai dikurung di kamarnya. "Aji, Aji," teriak Vina histeris sambil menggedor-gedor pintu kamarnya. Setelah hampir 2 jam berteriak-teriak dan memanggil-manggil Aji, suara Vina perlahan-lahan menjadi senyap. Karena takut terjadi apa-apa kepada Vina, orang tuanya lantas membuka pintu kamar tersebut. Dan alangkah kagetnya mereka begitu melihat Vina tengah mengacak-acak kotorannya sendiri. Bahkan di sekitaran mulutnya belepotan kotoran. 3 minggu sudah keadaan Vina seperti itu. Ia juga sudah dibawa berobat ke sana kemari. Namun tetap tak ada kemajuan. Malah sakitnya semakin bertambah parah. Vina benar-benar kehilangan akal dan ingatan akan orang-orang di sekitarnya. Yang ia ingat hanyalah si Aji. Di suatu malam saat hujan besar disertai angin ribut, sejak sore hari Vina sudah tak terdengar suaranya. Orang tuanya mengintip dari lubang kunci dan mereka tampak bingung dengan apa yang mereka lihat. Tingkah Vina di dalam kamar itu benar-benar menakutkan bagi siapa saja yang melihatnya. Ia duduk bersila. Rambutnya menutupi wajah, dengan kepala menunduk, kepalanya dikerahkan ke kiri dan ke kanan mirip seperti orang sedang tahlilan. Ayah Vina langsung membuka kunci pintu kamar tersebut, dan berusaha menyadarkan Vina yang terus-terusan menggerak-gerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan sambil menyebutkan nama Aji berulang-ulang kali. Tubuh ayahnya Vina terbanting mengenai meja rias hingga kaki meja rias itu patah. Melihat suaminya meringis kesakitan, ibunya Vina lantas berlari mendekat. Ia berusaha membantu mengangkat tubuh suaminya itu. Namun baru saja melangkah, Vina langsung berteriak nyaring. Ia berteriak dengan kepala menengadah ke atas. Perlahan-lahan Vina bangkit dari duduknya dan langsung menyerang sang ibu. Ayahnya Vina yang masih kesakitan itu berusaha menolong. Namun lagi-lagi tenaga sang ayah kalah kuat dengan tenaga Vina yang sudah mirip seperti tenaga 5 orang laki-laki tersebut. "Mana Aji? Mana Aji?" teriak Vina dengan tangan yang terus menampar-nampar wajah ibunya berulang-ulang kali. "Vina, hentikan Vina!" teriak ayahnya. Namun bukannya terhenti, Vina malah semakin menjadi-jadi. Leher ibunya dia cekik hingga tubuh wanita itu sedikit terangkat. Kakinya berusaha menapak ke lantai, tapi cekikan Vina terlalu kuat hingga mampu mengangkat tubuh sang ibu dengan hanya 1 tangan. "Astaga!" teriak Riris yang baru pulang ke rumah. Riris mengedarkan pandangannya, mencari-cari sesuatu yang bisa dijadikan senjata untuk melumpuhkan Vina yang semakin brutal. Tiba-tiba matanya tertuju pada tongkat kayu yang memang sudah lama berada di dekat lemari. Dan tanpa pikir panjang, Riris langsung memukulkan tongkat kayu itu ke kepala Vina hingga gadis itu tersungkur. Riris gemetar, ia langsung menangis meminta maaf kepada orang tua Vina. "Vina, maafkan aku Vin, aku tak bermaksud menyakitimu. Karena andai aku terlambat sedikit saja, mamamu bisa mati," isak Riris sambil terus memeluk tubuh Vina. Untungnya Vina tidak kenapa-napa gara-gara pukulan itu. Sudah sebulan lebih beberapa hari keadaan Vina seperti itu. Bahkan kini ia tak lagi mau berbicara ataupun makan. Ia hanya minum air. Itu pun air yang diminum bukan sembarang air, melainkan air pipisnya sendiri. Wajahnya pucat,
Tubuhnya kurus dan dari raut wajahnya tampak jelas sekali kalau dia sudah sangat tersiksa. Vina sekarang tak ubahnya bagaikan mayat hidup. Di hari ke-39, Vina sudah tak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Dari mulutnya selalu mengeluarkan cairan berlendir mirip lendir siput. Tubuhnya menggigil dan bibirnya membiru. Mungkin karena selama beberapa hari dia menolak makan dan hanya minum air kencingnya sendiri. Melihat keadaan Vina yang demikian, orang tua Vina sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi pada Vina selanjutnya. Namun meski begitu mereka masih berharap jika Vina bisa sembuh seperti sedia kala. Akan tetapi tepat pada malam ke-40, Vina meraung-raung seperti orang yang sangat kesakitan. Raungannya membangunkan semua orang yang berada di rumah. Dan begitu pintu kamar dibuka oleh ayahnya, terlihatlah Vina yang masih terbaring dengan tubuh yang sudah kejang-kejang. Matanya melotot menatap ke atas kamar, seolah sedang menatap sesuatu yang sangat menakutkan. Riris yang gugup dengan tangan gemetar langsung mengambil buku Yasin. Gadis itu sepertinya sudah mempunyai firasat tentang Vina. Dengan suara gemetar, Riris mulai membaca Yasin yang ada di tangannya, sambil sesekali menatap iba pada Vina yang masih meraung-raung. Hampir 3 jam Vina meraung-raung dan menangis dengan mata yang terus-menerus menatap ke langit-langit kamar. Hingga kemudian suara raungannya mulai menghilang, namun matanya masih tetap lekat menatap ke atas. Perlahan-lahan nafas Vina mulai berjangka. Puncaknya pada pukul 5 subuh, Vina berhenti bernafas. Namun matanya masih tetap melotot ke atas. Vina dinyatakan meninggal dunia di usia yang terbilang masih cukup muda. Ada beberapa orang yang mengatakan, termasuk mantan bos almarhum dulu, bahwa Vina kemungkinan terkena santet. Santet yang dikirim oleh keluarga mantan calon suaminya dulu. Apalagi keluarga mantan calon suaminya itu merupakan orang Dayak yang sedikit banyaknya pasti punya koneksi dengan dukun-dukun santet pedalaman. Hingga cerita ini diceritakan, keluarga almarhumah sudah tak pernah lagi bertemu ataupun berkomunikasi dengan Aji. Bahkan uang hantaran itu pun tak pernah diambil lagi oleh keluarga laki-laki. Dan selesai. Itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga di dalam cerita ini ada hikmah yang dapat kita ambil. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.